Halo, dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami sesuatu yang sangat berbeda. Bukan buku tebal atau artikel berita yang heboh, tapi 3 dokumen internal dari sebuah sekolah, SMA N3 Payakumbuh. Di hadapan kita ada rencana program, lalu jurnal kegiatan, dan laporan akhir semester. Ketiganya ini kayak, ya rekam jejak lah ya dari sebuah inisiatif yang namanya Guru Wali. Misi kita hari ini, kita mau coba intip ke balik layar, memahami gimana program pendampingan siswa ini benar-benar berjalan. Langsung dari catatan seorang guru, namanya Harfianto Indra. Kita bakal lihat visinya, realita di lapangannya, sampai refleksinya dia terhadap 19 siswa binaannya. Ini selama semester ganjil tahun 2025. Dan ini kesempatan langka loh. Biasanya kan kita cuma lihat hasil akhirnya, rapor gitu. Tapi dokumen-dokumen ini nunjukin prosesnya, detak jantungnya. Konsep guru wali ini, kalau kita baca dari dokumennya, sebetulnya ambisius sekali. Ini bukan sekedar wali kelas biasa yang ngurusin absensi atau surat izin. Bukan. Tujuannya itu mendampingi karakter, motivasi belajar, bahkan kesejahteraan emosional. Mereka pakai frasa kunci yang menarik, komunikasi yang humanis, berkelanjutan, dan kolaboratif. Wah, ini sebuah pernyataan niat yang kuat ya, bahwa fondasinya itu hubungan personal, bukan pengawasan. Dan karena sasarannya 19 siswa lintas kelas, jelas ini pendekatan personal, bukan per kelas. Oke. Mari kita mulai dari cetak birunya dulu deh. Dokumen program Guru Wali. Waktu saya baca tujuan utamanya, menjalin kedekatan, meningkatkan keterbukaan, menumbuhkan semangat belajar, ini kedengarannya idealis banget ya. Dari kacamata Anda, tujuan seperti ini sebenarnya realistisnya sih untuk dicapai cuma dalam satu semester? Nah, itu pertanyaan yang bagus banget. Karena justru disitulah banyak program serupa itu gagal. Mereka menetapkan tujuan yang mulia, tapi strateginya nggak membumi. Tapi, yang menarik di sini adalah strateginya. Mereka sebut interaksi ringan, namun berkelanjutan. Ini kuncinya secara psikologis. Jadi program ini nggak mengandalkan satu sesi konseling besar yang intens dan mungkin malah bikin canggung. Sebaliknya, dia mencoba membangun apa yang kita sebut psychological safety, rasa aman psikologis, gitu. Caranya, lewat sentuhan-sentuhan kecil yang konsisten, kayak menabung kepercayaan sedikit demi sedikit, bukan investasi besar sekali jalan. Sentuhan-sentuhan kecil, maksudnya seperti apa tuh contohnya? Saya lihat di sini ada rencana ngobrol santai sebagai teman curhat. Durasinya 15-20 menit tiap bulan. Terus ada pengiriman pesan motivasi lewat grup WhatsApp. Saya jadi penasaran deh, pesannya kayak apa ya? Apa isinya kutipan-kutipan bijak gitu atau lebih personal? Soalnya kalau salah kirim, bisa-bisa cuma di-read doang sama anak-anak zaman sekarang kan? Kemungkinan besar begitu. Tapi poinnya mungkin bukan di kedalaman puitis pesannya ya, tapi pada konsistensinya. Sebuah pesan singkat, semangat ya untuk ujiannya, yang datang rutin dari guru yang mereka tahu peduli, itu punya efek kumulatif. Ini ngirim sinyal, saya melihatmu, saya memikirkanmu. Dan sesi ngobrol santai itu, meskipun cuma 15 menit, kalau dilakukan dengan benar, bisa lebih efektif dari sesi 1 jam yang formal. Tujuannya kan bukan memecahkan semua masalah siswa saat itu juga, tapi lebih ke membuka pintu, supaya siswa tahu harus kemana kalau mereka punya masalah. Oke. Jadi ini lebih kayak membangun jembatan daripada membangun gedung ya? Tepat sekali. Dan jembatan itu dibangun secara proaktif. Coba lihat di bagian pemantauan akademik dan sikap di tengah semester. Tujuannya eksplisit, berkoordinasi dengan guru BK dan wali kelas untuk mengidentifikasi siswa yang butuh dukungan. Ini adalah sebuah sistem deteksi dini. Kebanyakan sekolah kan reaktif, baru bertindak setelah nilai siswa anjlok atau ada masalah disiplin. Nah, program ini mencoba mendahului masalah dengan menangkap sinyal-sinyal awal. Dan itu cuma bisa dilakukan kalau fondasi hubungan personalnya sudah ada. Nggak bisa cuma dari data administratif. Rencananya kedengaran bagus dan logis banget di atas kertas. Tapi kita semua tahulah, rencana terbaik pun bisa berantakan di lapangan. Ini yang bikin saya penasaran banget sama dokumen kedua. Jurnal Kegiatan Guru Wali untuk Oktober-November. Apa Pak Harfianto ini benar-benar bisa melakukan semua obrolan santai dan pemantauan itu di tengah kesibukan mengajar? Ini tes realitasnya nih. Betul, jurnal ini adalah bukti di pengadilan, kalau boleh dibilang. Ini yang memisahkan antara niat dan implementasi.
Oke, mari kita lihat. Jurnal ini mulai tanggal 6 Oktober, isinya perkenalan dan pengisian survei data diri. Terus lanjut sampai 14 Oktober untuk pengumpulan dan pemetaan karakter. Saya lihat ada alur yang jelas di sini, dimulai dengan kumpulin data, terus data itu dianalisis. Apakah ini pendekatan standar dalam program kayak gini, atau ada yang unik? Ini pendekatan yang metodis, dan sayangnya tidak selalu standar. Banyak yang langsung loncat ke intervensi tanpa memahami lanskapnya dulu. Alur yang kita lihat di jurnal ini bisa kita rangkum jadi 4 langkah. Pertama, kenali. Lewat survei, Pak Harfianto nggak mengasumsikan apa-apa. Dia tanya dulu, untuk memahami profil awal siswa, minatnya, bahkan kekhawatirannya. Kedua, analisis. Lewat pemetaan karakter. Jadi data itu nggak cuma jadi tumpukan kertas, tapi diolah jadi wawasan awal. Oke, lalu di minggu ketiga Oktober, jurnal mencatat pemantauan perkembangan akademik siswa. Caranya dengan meninjau laporan tengah semester. Ini langkah ketiganya berarti. Betul, itu langkah ketiga. Pantau. Nah, di sini data kualitatif dari survei bertemu dengan data kuantitatif dari nilai. Mungkin ada siswa yang disurvei bilang suka matematika tapi nilainya jelek. Nah, kan? Di situ muncul pertanyaan untuk digali. Terus, langkah keempat, intervensi. Dan di jurnal ini ada contoh intervensi yang sangat konkret dan cerdas menurut saya. Anda pasti merujuk ke Engri tanggal 31 Oktober ya. Sesi di perpustakaan untuk pendampingan kesiapan siswa menghadapi TKA, tes kemampuan akademik, bagian ini juga langsung menarik perhatian saya. Rasanya tepat sasaran sekali. Sangat tepat sasaran. Kenapa? Karena TKA itu sumber kecemasan yang nyata dan universal buat siswa. Dengan mengadakan sesi khusus untuk ini, program Guru Wali menunjukkan relevansinya secara langsung. Ini bukan sekedar obrolan abstrak tentang motivasi, tapi bantuan praktis untuk tantangan yang ada di depan mata. Hasil yang dicatat di jurnal, siswa lebih percaya diri dan termotivasi, itu menunjukkan ini adalah sebuah quick win. Kemenangan cepat yang penting untuk membangun kepercayaan siswa pada program ini. Mereka langsung merasakan manfaatnya. Dan intervensinya nggak cuma yang formal ya, kayak di perpustakaan itu. Jurnal ini juga mencatat hal-hal kecil. Seperti tanggal 24 November, ada pemantauan di grup WA untuk memastikan siswa ikut remedial. Dan beberapa konsultasi individu singkat di area kelas. Ini terasa fleksibel sekali. Dan kata fleksibel itu krusial. Di laporan akhir, disebutkan bahwa kegiatan dilaksanakan secara fleksibel. Nah, jurnal inilah buktinya. Ini menunjukkan sebuah program yang hidup, beradaptasi dengan ritme sekolah, bukan program kaku yang membebani guru dan siswa. Kombinasi antara intervensi terstruktur, seperti sesi tika, dan sentuhan informal, kayak cek di WA atau obrolan di koridor. Nah, inilah yang membuat pendekatan ringan namun berkelanjutan itu jadi mungkin di dunia nyata. Jadi setelah semua perencanaan yang matang dan eksekusi yang fleksibel ini, kita sampai pada pertanyaan utamanya. Apa hasilnya? Mari kita buka dokumen terakhir, laporan pelaksanaan kegiatan guru wali. Ini bagian di mana kita lihat dampaknya. Dan yang saya suka, laporan ini nggak cuma menyajikan narasi, tapi juga data konkret di tabel perkembangan murid binaan. Disinilah semuanya dipertaruhkan. Benar, ini momen akuntabilitasnya. Apakah semua upaya itu membuahkan hasil? Dan yang lebih penting, hasil seperti apa? Tepat. Laporan ini jujur, nggak cuma menampilkan yang bagus-bagus saja. Ada kontras yang sangat jelas. Di satu sisi, ada siswa seperti Syakifa Adisti Arsy. Catatannya, di semua aspek akademik, sikap, keterampilan belajar konsisten sangat baik. Atau Syafira De Andes yang akademiknya tercatat meningkat. Ini jelas kisah sukses kan? Tapi di sisi lain ada Syifa Syahirah, catatannya perlu penguatan dan perlu pendampingan. Karena nilainya fluktuatif. Atau Bumi Baja Bijaksana dengan catatan fluktuasi signifikan. Jadi, kita punya dua kutub hasil yang sangat berbeda dari program yang sama. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ini adalah cerminan realitas yang sangat penting dan sering diabaikan dalam evaluasi program pendidikan. Ini bisa jadi cerminan klasik dari apa yang disebut diberi, sehingga ia berkelimpahan. Dalam konteks ini, siswa yang sudah punya model awal yang baik, disiplin diri, dukungan keluarga, percaya diri,
mungkin seperti Syakifa, akan dapat manfaat paling besar dari program pendampingan semacam ini. Program ini jadi akselerator bagi mereka. Sementara siswa yang mungkin paling membutuhkan, yang motivasinya naik turun, yang keterampilannya belum terasah, justru yang paling sulit diangkat. Begitu. Tepat sekali. Tantangan sesungguhnya bagi program seperti ini bukan untuk membuat siswa yang sudah baik jadi lebih baik, tapi untuk merancang intervensi yang benar-benar bisa mengubah lintasan bagi siswa seperti Syifa atau Bomi. Masalah mereka mungkin lebih dalam dari sekedar butuh pesan motivasi. Mungkin ada masalah di rumah, atau kesulitan belajar yang spesifik, atau isu pergaulan. Ini menunjukkan bahwa pendampingan personal itu bukan one size fits all. Intervensi untuk Syifa mungkin butuh pendekatan yang sama sekali berbeda, bukan hanya lebih banyak pendampingan yang sama. Ini membuat saya melihat bagian refleksi di laporan dengan cara yang baru. Saya sangat menghargai kejujuran di bagian permasalahan yang ditemukan. Laporan ini secara terbuka mengakui bahwa motivasi sebagian murid menurun, disiplin belum konsisten, dan ini yang paling penting, adanya keterbatasan waktu pendampingan individual secara intensif. Ini sebuah pengakuan yang sangat realistis tentang keterbatasan sumber daya seorang guru. Dan kejujuran inilah yang membuat laporan ini begitu berharga. Laporan ini tidak defensif. Pengakuan akan keterbatasan waktu itu bukan alasan, melainkan diagnosis. Dan diagnosis yang baik akan mengarah pada resep yang lebih baik. Coba lihat bagaimana mereka menghubungkan masalah ini langsung ke rencana tindak lanjut untuk semester berikutnya. Ya, mereka berencana untuk penguatan refleksi diri murid, lalu peningkatan koordinasi dengan guru lain, dan pemanfaatan komunikasi digital yang lebih terstruktur. Persis. Ini bukan laporan statis yang cuma bilang, inilah hasilnya, selesai. Ini adalah dokumen hidup yang menunjukkan siklus plan, do, check, act. Mereka merencanakan, melakukan, memeriksa hasilnya, termasuk yang kurang baik, lalu bertindak untuk memperbaikinya di siklus berikutnya. Inilah tanda sebuah program yang sehat dan mau belajar. Ia tidak berpura-pura sempurna, ia berusaha menjadi lebih baik. Ini adalah pola pikir pertumbuhan yang diterapkan pada level program, bukan hanya pada siswa. Jadi setelah kita membongkar rencana, jurnal, dan laporannya, apa artinya semua ini bagi Anda, pendengar kami? Kita baru saja menyaksikan anatomi lengkap dari sebuah upaya pendidikan yang sangat humanis. Kita melihat bagaimana sebuah ide di atas kertas diterjemahkan ke dalam tindakan sehari-hari yang kecil tapi konsisten, lalu dievaluasi dengan jujur dan mata terbuka. Kita melihat bahwa di balik setiap baris data di rapor, ada cerita manusia yang kompleks. Ada siswa yang melesat, ada yang berjuang, dan ada seorang guru yang mencoba menavigasi itu semua dengan sumber daya yang terbatas. Ini pengingat bahwa pendidikan sejati itu bukan proses industri yang mencetak produk seragam, tapi lebih seperti seni berkebun, yang merawat setiap tanaman unik dengan kebutuhannya masing-masing. Sebuah gambaran yang sangat indah. Ini adalah sisi pendidikan yang seringkali tersembunyi. Sisi yang penuh dengan upaya, empati, dan terkadang kegagalan yang menjadi pelajaran. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda. Ketiga dokumen ini pada dasarnya menceritakan sebuah perjuangan untuk menyeimbangkan dua hal. Di satu sisi, ada kebutuhan akan data yang terstruktur, pengukuran akuntabilitas, seperti survei, nilai, dan laporan itu. Di sisi lain, ada kebutuhan akan intervensi yang personal, ringan, dan manusiawi. Obrolan santai, pesan di WA, hal-hal semacam itu. Program ini mencoba menjadi jembatan di antara keduanya. Dan itu memunculkan sebuah pertanyaan untuk kita semua, bukan? Benar. Coba renungkan sejenak dunia Anda sendiri. Entah itu di tempat kerja, di komunitas, atau bahkan dalam keluarga. Di area mana Anda terlalu fokus pada pengukuran kinerja, pada angka dan metrik, sehingga melupakan koneksi manusianya. Dan sebaliknya, di area mana Anda terlalu banyak berinteraksi tanpa struktur, sehingga tidak pernah tahu apakah ada kemajuan yang nyata. Dokumen-dokumen dari SMN 3 Payakumbuh ini seolah berbisik bahwa keajaiban itu tidak terletak di salah satu kutub, tapi pada kemampuan kita untuk membangun proses yang cerdas, yang bisa mengukur kinerja sekaligus, dan justru karena itu mampu membangun koneksi dan motivasi individu secara tulus. Pertanyaannya, di mana Anda bisa mulai membangun jembatan itu?